Oke teman-teman mahasiswa semua, kita lanjutkan terkait senyawa fenolik dan tanin di part 2. Langsung saja. Oke, senyawa fenolik selanjutnya adalah flavonoid. Ini banyak sekali ya penelitian yang mengangkat terkait flavonoid pada suatu tanaman, karena memang flavonoid ini terdistribusi luas sekali pada hampir semua tanaman. Walaupun tidak semua, saya katakan hampir semua tanaman itu mengandung flavonoid tuh. Yang dimana flavonoid ini memang peranannya cukup beragam, karena dia memiliki kemampuan untuk memproduksi pigmen berwarna kuning, merah, atau biru pada bunga. Atau dia juga bisa digunakan sebagai penangkal terhadap mikroba dan insekta. Walaupun banyak sekali kegunaan dari flavonoid yang lain gitu ya, yang akan kita nanti kita akan belajar secara luas juga pada berbagai penelitian terkait flavonoid ini. Nah, kelompok flavonoid, jadi flavonoid ini merupakan kelompok senyawa C15 kalau kerangka dari flavonoid itu atom karbonnya kita jumlahkan. Jadi dari C6, C3, C6 gitu kan, berarti ada 15 atom karbon. Ya, tapi di sini untuk strukturnya gitu ya, itu ada perbedaan. Di sini ada C6 dan terikat pada C3 dan C6. Jadi C3 ini ada di tengah. Nanti kita lihat bagaimana strukturnya. Nah, flavonoid ini kemungkinan bisa diklasifikasikan juga ke dalam 3 golongan besar. Tapi kita golongan besar ini dilihat dari struktur umumnya. Jadi berdasarkan struktur umum dari flavonoidnya ini sendiri. Nah, apa saja yang pada dasarnya 3 golongan besar dari flavonoid ini itu dibedakan dari struktur C3 yang mengikat 2 gugus benzen. 2 gugus benzen ini adalah C6. Jadi C6 gugus benzen yang terikat oleh C3 dan terikat kembali oleh gugus benzen. Jadi bisa dikatakan C3 yang terikat pada 2 gugus benzen, yaitu kalkon, auron, dan juga flavonoid itu sendiri. Oke, kita akan bahas satu-satu, yaitu kalkon, auron, dan juga flavonoid. Nah, kelompok kalkon dulu. Kelompok kalkon. Nah, di situ ada strukturnya. Nah, di situ struktur flavonoid ya. Struktur flavonoid ada C6 benzen yang paling kiri itu tersubstitusi oleh C3. Ya, C3 di situ sudah ada panahnya, gambarnya. Kemudian dia tersubstitusi lagi oleh C6. Nah, kalkon dan dihidroksikalkon itu memiliki rantai C3 yang menghubungkan kedua cincin. Cincin benzen. Nah, di mana kalkon ini seperti halnya butein. Jadi ada struktur turunannya itu disebut butein. Contohnya, ini merupakan pembentuk warna kuning pada bunga. Jadi kalkon itu, jadi kalau Anda lihat bunga-bunga yang warnanya kuning, itu bisa dipastikan dia memiliki kandungan senyawa kalkon di dalamnya. Nah, bedanya dengan fluorisin. Fluorisin itu dihidroksikalkon. Jadi dihidrokalkon, dia punya gugus hidroksinya, hidronya itu 2, yang dia terdapat pada buah apel, fluorisin itu. Nah, aktivitas dari fluorisin pada buah apel ini pada beberapa penelitian yang sudah terpublish, yang terbukti secara skala laboratorium gini ya, itu memiliki aktivitas anti kanker. Nah, ini contoh dari kalkon, dihidroksikalkon, butein tadi ya. Dia masuk ke dalam golongan kalkon, dia memberikan warna kuning pada bunga, dan juga fluorisin pada apel yang fungsinya sebagai anti kanker. Ya, untuk kalkon sendiri Anda bisa lihat di situ ya, ada
senyawa pada umumnya, di sini alkon pada umumnya dia ada C6 yang tersubstitusi C3 dan tersubstitusi kembali oleh C6. Ya, struktur utamanya C6, C3 dan juga C6. Kita akan lihat perbedaan kalkon dan juga dihidroksi. Kalkon bedanya apa di sini? Jadi strukturnya sama, Bu. Struktur dasarnya sama gitu ya. Dia ada benzen yang cincin A dan B itu adalah C6 benzennya gitu ya. Benzennya. Kemudian di situ ada atom 3 atom karbon yang menghubungkan antara cincin A dan juga cincin B. Kalau dihidroksi kalkon di situ perbedaannya ada di mana dengan kalkon? Perbedaannya pada karbon, rantai karbon, 3 rantai karbon penghubung antara cincin A dan cincin B itu di alfa dan juga betanya. Ya. Kemudian untuk butein tadi dia memberikan warna kuning pada bunga, ya. Itu struktur utamanya sama dengan kalkon, ya, jadi cincin A-nya sama dengan kalkon. Bedanya ada di cincin B. Nah, cincin B dia tersubstitusi oleh OH, jadi substitusi OH-nya pada atom karbon yang berbeda dari kalkon ataupun dihidroksi kalkon. Fluoritsin di situ ada GLC-nya ya, lisin. Kemudian substitusi dari cincin B juga berbeda. Di sini ya. Oke, kelompok flavonoid. Nah, ini yang paling banyak terdapat di alam, distribusinya luas. Nah, flavonoid sendiri itu banyak sekali, teman-teman semua, jenis-jenis flavonoid. Jadi berdasarkan tingkat oksidasi dan juga kejenuhan cincin C pada flavonoid. Nah, flavonoid itu dapat dibagi dalam 8 jenis. Nah, 8 jenis tadi didasarkan pada perbedaan oksidasi pada kejenuhan pada cincin C. Nah, itu apa? Flavan. Flavanon ada ketonnya, flavon, flavonol. Berarti kalau kita flavonol itu ada hidroksinya, ada alkoholnya. Dihidroflavonol, jadi 2 hidronya ada 2 ya, flavonol. Flavan 3-ol, flavan 4-ol, flavan 3,4-diol itu letaknya pada substitusi alkoholnya pada flavan gitu ya. Nah, jenis flavonol dan juga flavon itu 2 jenis flavonoid yang paling banyak. Flavonon dan juga flavonol dan juga flavon itu ada di sumber utamanya ada di sayur-sayuran dan dia tersebar luas dari semua pigmen tumbuhan kuning. Tuh ya. Ini dia contoh 8 macam turunan dari flavonoid ya. Ini ada flavan gitu ya. Ada cincin A dan juga cincin B, di mana C3-nya itu tersubstitusi O gitu ya, flavonon. Nah, flavonon ada ketonnya di sana. Anda lihat ada ketonnya. Flavon. Flavon juga ada ketonnya, gitu ya. Coba Anda lihat perbandingan flavonon dan flavon apa. Kemudian flavonol ada OH-nya, ya. Jadi C3-nya, atom C3-nya itu tersubstitusi oleh OH. Dihidroksi flavonol. Nah, di situ ada dihidroksi flavonol, ada alkoholnya. Nah, ada ketonnya juga. Flavan, kita perhatikan, kita bandingkan flavan 3-ol, flavan 4-ol dan juga flavan 3,4-diol. Itu adalah perbedaannya letak substitusi hidroksinya ya pada C3 dari hidroksi dari C3 dari strukturnya gitu ya. Kalau flavan 3-ol substitusinya pada karbon
nomor 3, flavan 4-ol 4 gitu ya. Flavan 3-4-ol berarti dia ada di 3,4 diol karena lebih dari 1. Next adalah isoflavonoid atau kita sebut juga 3-fenyl benzopiron. Nah, dia sama seperti halnya pada flavonoid gitu ya. Jadi yang terbentuk dari 3 atom oksigen. Ada isoflavonoid itu mengalami modifikasi. Nah, modifikasi inilah yang menyebabkan golongan isoflavonoid ini sangat banyak dan sangat beragam. Strukturnya sama seperti flavonoid, masih sama C6, C3, C6. Namun di sini yang membedakan adalah cincinnya mempunyai posisi yang berbeda-beda. Ada oksigen heterosiklisnya. Senyawa isoflavon juga memiliki sifat sebagai antioksidan. Di sini isoflavon ya. Biasanya untuk terdapat pada produk-produk anti aging gitu ya, untuk ini anti kanker bisa, kemudian antioksidan untuk mengurangi atau memperlambat proses terjadinya penuaan gitu ya, dan lain sebagainya. Ini. Nah, isoflavon di sini contohnya masuk ke dalam golongan isoflavon. Kemudian neoflavonoid, dalbergin. Ada neoflavonoidnya membedakan. Isoflavan. Ya, isoflavan tidak ada ketonnya. Kemudian isoflavanon ada ketonnya. Gabungan dari isoflavon dan isoflavan, isoflavonon. Next. Nah, ini bentuk isoflavan yang lain. Tadi dikatakan isoflavonoid gitu ya. Itu karakteristiknya memiliki karakteristik yang beragam gitu ya, sehingga banyak sekali berdasarkan letak dari atom karbon C3-nya itu bisa substitusi terhadap C3 pada isoflavonoid ini gitu ya. Itu sangat beragam, sehingga contoh atau turunan senyawa dari isoflavonol itu memang banyak gitu ya. Karakteristik dari masing-masing senyawa yang ada di slide Anda ini juga akan berbeda-beda. Next adalah neoflavonoid, 4-fenyl benzopiron, neoflavonoid. Nah, di sini struktur dan sifat biogenetiknya mirip dengan flavonoid dan juga isoflavonoid, dan dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi 4 aril kumarin ya. Kemudian 3,4 dihidro, 4 aril kumarin, dan juga neoflaven. Nah, di sini merupakan contoh-contoh dari neoflavonoid itu. Oke, next adalah biflavonil C30. Dia merupakan senyawa fenolik yang rangkanya tersusun atas 30 atom karbon, merupakan dimer dari flavon. Nah, dimana flavon ini adalah anggota dari flavonoid gitu ya. Nah, sedikit sekali senyawa biflavonil ini yang telah diketahui, karena memang keberadaan di alamnya juga pasti jarang gitu ya. Nah, ada paling terkenal dari turunan atau dia termasuk dalam senyawa biflavonil itu adalah ginketin pada tanaman Ginkgo biloba. Nah, fungsinya untuk penyembuhan penyakit demensia, itu antidepresi demensia dan kelainan pada otak lainnya. Ya, pada sistem saraf pusat itu ginketin itu pada Ginkgo biloba. Nah, ini struktur dari biflavonol tadi. Silakan dilihat atau dihitung berapa jumlah atom karbonnya ya, ada 30. Oke, lanjutnya adalah benzofenon, santon, dan juga stiben. Untuk benzofenon, santon strukturnya C6, C1, C6 ya, beda dengan flavonoid. Flavonoid C6, C3, C6 gitu ya. Nah, di sini contohnya adalah Garcinia morella. Dia mengandung benzofenon ya. Kemudian yang lainnya adalah gutiferon dan juga gabugenan ya, sifatnya sitotoksik pada kanker usus. Kemudian ada santon antioksidannya sangat tinggi ya, pigmen berwarna kuning pada bunga-bungaan.
kemampuan dalam menghambat pertumbuhan Plasmodium falciparum. Nah, strukturnya sudah jelas C6, C1, C6. Dia merupakan fenolik yang bisa juga terdapat pada batang kayu. Kalau di batang kayu aktivitasnya adalah sebagai antifungi. Kemudian stiben contoh lain itu ini ya, stiben yang ada di kayu gitu ya. Familiar adalah resveratrol. Fungsinya antioksidan, antiinflamasi, pembekuan darah, anti alergi, dan juga anti kanker. Nah, ini benzofenon, xanthan, dan stilben. A itu adalah benzofenon, C6, jadi C6, C1, jadi karbon yang mengikat itu satu karbon. Jelas sekali di benzofenon dia tersubstitusi C1-nya tersubstitusi oleh keton. Kemudian yang xanthan ya, dia C1-nya juga keton tapi ada substitusi O juga di situ, oksigen. Nah, stilben substitusinya pada C6-nya. Ya, ada 2 hidroksi C6 dan juga 1 hidroksi C6 pada bagian kanan. Adalah stilben. Selanjutnya adalah quinon, C6, C10, C4. Nah, berdasarkan atom karbonnya kita akan mengenal berbagai penggolongan quinon, yaitu benzoquinon, C6. Nah, itu biasanya terdapat pada akar jagung ya. Kemudian ada naftaquinon, terdapat pada walnut ya, C10. Anthraquinon ya sering sekali ya, paling banyak dijumpai pada tanaman tingkat tinggi. Di jamur juga ada sih anthraquinon gitu ya. Ya, contohnya saya di sini mengambil contoh rumus strukturnya itu emodin. Dia sebagai laksatif. Nah, emodin sini ya. Kita lihat coba apakah anthraquinonnya C berapa ya? Ada C6. Kemudian C10, C6 lagi gitu kan. Nah, di sini kalau penggolongan atom karbon anthraquinonnya itu kalau total dari ininya berdasarkan atom karbonnya dia ada 14 atom karbon atau C14. Oke, beta-cyanin C18 dia merupakan pigmen ya, memberikan pigmen berwarna merah pada buah bit. Anda tahu ya buah bit ya, beta vulgaris. Nah, di sini pemberi pigmen pada buah bit yang warna merah pada kulitnya itu adalah beta-cyanin. Nah, antioksidannya tinggi, ya kan? Nah, karena spektrum warna dari beta-cyanin ini hampir mirip dengan antosianin. Ya, untuk antosianin itu juga kandungan flavonoidnya tinggi, kemudian antioksidannya juga tinggi. Nah, bedanya di sini beta-cyanin memiliki atom nitrogen yang tidak dimiliki oleh antosianin. Kalau antosianin tidak memiliki atom nitrogen. Nah, kalau Anda nanti belajar isolasi dan analisis tanaman bahan alam, jadi merupakan pengembangan dari farmakognosis. Jadi selain Anda belajar terkait metabolit primer dan juga metabolit sekunder gitu ya, Anda sudah bisa membedakan metabolit primer dan juga sekunder. Nah, di situ kalau nanti di semester 5 kita juga akan belajar terkait analisisnya. Analisis jadi masing-masing tanaman. Nah, ini masuk ke dalam nitrogenous gitu ya, karena ada memiliki atom nitrogen. Lignan dimer atau oligomer dari monolignol. Lignan yang tersubstitusi oleh alkohol. Nah, lignan terdapat pada gymnospermae dan juga angiosperm. Berlokasi pada batang kayu. Lignan itu pada batang kayu ya, batang lignan, lignum kayu, dan juga biji yang berperan sebagai pencegah serangga. Komponen beberapa senyawa juga berfungsi sebagai obat. Contohnya di sini monolignol gitu ya, tersubstitusi oleh alkohol. Itu ada benzen atau senyawa aromatik. Kemudian ada coniferyl alkohol gitu ya, substitusi pada
senyawa aromatiknya akan berbeda dengan monolignol, begitu juga untuk sinabil alkohol ya. Bedakan adalah substitusi pada fenolnya. Lignin, polimer senyawa fenol termasuk biopolimer kedua setelah selulosa. Sifatnya hidrofobik ya. Diingat kembali apa itu hidrofobik dan hidrofilik. Nah, sebagai fasilitas transportasi air dari melalui jaringan vaskuler, fungsi dari lignin. Kalau secara ekstrim, lignin ini membuat jaringan kayu ya menjadi kokoh, kemudian sangat bagus sebagai penghalang serangga, penghalang serangan serangga dan juga jamur. Nah, masih ini ya tidak terpisahkan biasanya antara lignin dan juga lignan. Oke, untuk tanin mungkin akan saya masuk dulu pengantar untuk tanin. Jadi untuk fenolik sudah selesai ya teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan tentang keterangan saya, silahkan ditanyakan di Google Classroom ya. Untuk tanin saya akan masuk dulu satu slide untuk pendahuluan pertemuan selanjutnya, di mana tanin ini adalah komponen dengan variasi yang luas di alam, banyak sekali terdapat di alam. Kemudian strukturnya juga memungkinkan untuk mengikat dan mengendapkan protein gitu ya. Tanin itu banyak di teh gitu ya, daun teh contohnya tanin. Di daun teh rasanya biasanya karakteristiknya itu kelat, rasa dari tanin. Nah, tanin ini merupakan substansi kompleks berupa senyawa polifenol dan juga dia terdistribusi dalam tumbuhan tingkat tinggi. Nah, untuk tanin sendiri dia biasanya digunakan sebagai antiinflamasi, antiseptik, kemudian penyakit diare juga, tumor lambung dan juga usus 12 jari. Penggunaan tanin yang lain adalah untuk pengolahan wine ya, pengolahan wine dan juga bir. Nah, fungsinya tadi tanin tadi dia memiliki kemampuan untuk mengendapkan protein. Jadi pada proses pengolahan wine juga bir dia fungsinya juga untuk mengendapkan protein agar larutan yang dihasilkan atau bir dan juga wine yang dihasilkan itu jernih. Jadi proteinnya diendapkan, di mana protein itu bisa menyebabkan warna dari suatu larutan menjadi keruh. Kemudian tanin ini melimpah dalam berbagai spesies tanaman, ya banyak sekali. Bisa pada daun, bisa pada batang, juga bisa berada pada kulit suatu tanaman. Oke, untuk klasifikasi tanin sekalian itu ada 3 klasifikasi utama, yaitu kondensi tanin, kompleks tanin, kemudian hydrolysable tanin gitu ya, dimana hydrolysable tanin akan kita golongkan lagi menjadi galotanin dan elagitanin, dan elagitanin akan kita golongkan lagi menjadi grup A dan juga grup B. Oke, untuk materi hari ini saya cukupkan sekian. Silahkan dibaca terkait tanin ya untuk pertemuan minggu depan, yang juga akan saya lanjutkan dengan materi selanjutnya gitu ya. Tapi silahkan dibaca tanin. Kemudian nanti akan ada minggu depan akan ada kuis dari saya terkait materi tanin gitu ya. Jadi sebelum pertemuan akan saya berikan kuis dulu untuk mengambil nilai keaktifan Anda. Oke, terima kasih sekali atas perhatian Anda. Silahkan bertanya terkait bagian mana yang belum Anda pahami. Setelah menyaksikan 2 video ini, kita kembali lagi ke isi ya untuk melakukan diskusi. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.